Ya'juj dan Ma'juj adalah dua nama suku dari turunan Adam, sama dengan kita manusia. Nabi SAW sebutkan ciri-ciri mereka. Mata mereka sobekannya kecil sehingga mata mereka kelihatan seperti sipit, tapi bola matanya besar. Mereka memiliki rambut yang keriting dan mereka memiliki poster yang umumnya seperti poster manusia. Hanya saja mereka ini memang menjadi fitnah, tanda-tanda hari kiamat. Mereka tidak berbaur dengan manusia yang lain. Salah seorang di antara mereka tahu kalau dia akan mati kalau sudah memiliki anak 1000. Tidak ada pengikutnya dari manusia biasa. Pada saat saya pelajari tentang Ya'juj Ma'juj ini tingkat 3 kuliah, kurang lebih waktu itu tahun 96, 97. Dosen saya membuka kitabnya membahas masalahnya, saya sempat tanya sendiri, saya bilang, Syekh, jumlahnya Ya'juj Ma'juj itu berapa banyak? Dia bilang tidak terhitung jumlahnya. Karena ada hadis yang berbunyi mereka akan mendatangi sebuah sungai, kalau tidak salah namanya Sungai Tibria. Sungai itu sekarang ada, besar. Bayangkan sungai ya, airnya banyak mengalir. Kata Nabi SAW, mereka akan mampir dan minum di situ. Mereka semua minum air sungai itu, dan yang terakhir dari mereka datang sudah nggak dapat air. Artinya air sungainya habis diminum. Bayangin berapa banyak jumlahnya tuh. Satu Jakarta aja sekarang kalau minum air sungai Ciliwung nggak habis. Mungkin nggak bakal habis kalau satu Indonesia pun minum. Bayangkan berapa banyak jumlah mereka tuh. Tidak terhitung. Nanti kan kita bacakan ayat-ayatnya tentunya. Banyak sekali ayat berhubungan dengan masalah itu. Tapi yang jelas pada saat itu Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman kepada Isa, berkata, wahai Isa, aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada seorang pun dari kalian bisa mengalahkannya, termasuk Isa alaihissalam, nggak bisa mengalahkan. Maka selamatkanlah dirimu bersama dengan pengikut-pengikutmu ke Gunung Tur namanya. Gunung Tur ini ada di Palestina. Ya. Ini rata-rata nanti hari kiamat ini di Syam, banyak negeri Syam kita. Gitu kan? Maka Nabi Isa pun alaihissalam menyelamatkan diri dengan pengikutnya ke Gunung Tur yang diikuti sama orang-orang yang beriman. Lalu tentu yang bisa ikut yang terjangkau pada saat itu, karena dunia sangat luas. Maka yang tidak sempat ikut dengan Nabi Isa alaihissalam, mereka dibunuh oleh Ya'juj Ma'juj. Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri khas mereka, artinya cirinya mereka ini, mereka dihimpit di sebuah gunung. Di surah Al-Kahfi dijelaskan oleh Dzulkarnain. Dzulkarnain khilaf antara ahli sejarah mengatakan dia nabi atau dia orang saleh. Tapi Allahu alam, saya cenderung dengan pendapat yang mengatakan dia adalah seorang nabi. Karena Allah SWT angkat ceritanya dalam Al-Quran. Dan Allah berikan dia banyak mukjizat. Di antaranya mukjizatnya adalah menahan Ya'juj Ma'juj waktu itu ingin membuat kerusakan. Di zamannya dia dulu. Jadi memang Ya'juj Ma'juj ini ciri khasnya, kata Nabi SAW, mereka memakan apa saja. Batu, kalau hewan-hewan itu kalah jengking sama ular, binatang-binatang buas, harimau, mereka makan semua. Jadi bukan seperti manusia normalnya. Mereka membunuh semua yang bukan seperti mereka. Mereka buat kerusakan. Sampai-sampai kata Nabi SAW tidak ada yang bisa mengalahkan mereka dan jumlah mereka sangat banyak. Salah seorang di antara mereka tahu dia akan mati kalau sudah punya 1000 anak. Dan tidak menikah dengan umumnya orang. 2 suku ini saja. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, kecelakaanlah bagi orang-orang yang ada di Jazirah Arab. Kemungkinan besar makna ini adalah tempat mereka dekat dengan Jazirah Arab. Sebagian ada satu syekh dari Mesir, sekarang ada bukunya sama saya dan sudah terjemahan bahasa Indonesia, judulnya Ya'juj Ma'juj. Kalau Bapak Ibu mau beli bisa, ada judulnya Ya'juj Ma'juj, tapi saya lupa penerbitnya apa. Itu agak tebal, harganya mungkin sekitar 85.000 atau 100 ribuan lah maksimal. Itu khusus, dan beliau adakan penelitian, saya baca dan memang sangat konkret dan ilmiah. Beliau mendatangkan fakta kalau tempat Ya'juj Ma'juj yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada di Cina, tembok Cina. Jadi seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, 2 gunung yang disatukan, di antara celah gunung itu ditaruh tembaga-tembaga. Pernah pemerintah Cina mendapatkan ada celah dari tembok Cina itu yang bolong, waktu mereka mau tempel bolongan itu dengan batu-batu tanah yang mereka biasa taruh sekarang, ternyata di dalam itu ada tembaga yang mengeras, dan seperti disebutkan dalam Al-Quran.
di mana ya Zulkarnain mempertemukan antara besi-besi yang ditumpuk lalu dipanasi, dibakar sehingga menjadi meleleh, kemudian disirami lagi dengan timah yang meleleh juga dan dibiarkan kering sehingga menjadi tembok besi. Kata Nabi SAW, kecelakaan bagi orang-orang yang Jazirah Arab karena telah terbuka dari lubangnya Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Udah kasih isyarat dengan jari ibu jari sama jari tengahnya. Artinya mereka sudah bisa melihat keluar. Tetapi kata Nabi SAW, setiap hari mereka terus menggali gunung itu, berusaha untuk keluar. Pada saat mereka tiba di malam hari, mereka capek, mereka mengatakan besok kita lanjutin. Mereka bangun besok pagi, gunungnya kembali utuh lagi. Sampai nanti waktu di mana Allah izinkan mereka keluar. Pada saat mereka keluar, maka mereka akan mulai membuat kerusakan. Ada di halaman 82 ya. Al-Anbiya 96 sampai 97 ayatnya. Ingatlah hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj Ma'juj, bolong, jebol, dan mereka turun dengan cepat dari gunung-gunung itu, dari seluruh tempat yang tinggi. Kita tahu itu jaraknya berapa ratus kilometer, bahkan mungkin ribuan kalau nggak salah. Semuanya itu akan dipenuhi Ya'juj Ma'juj, dan telah dekatlah, kalau sudah terjadi itu, kedatangan janji yang benar, maksudnya hari kebangkitan. Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, aduhai celaka kami, sesungguhnya kami dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena Ya'juj Ma'juj tidak lihat apakah kafir atau beriman. Mereka tidak butuh, bukan seperti Dajjal ya. Dajjal butuh jadi pengikutnya, oke, aman. Ini enggak, siapa saja ditemuin dibunuh. Dia enggak pandang, enggak mau tanya kamu dari suku mana, kamu agama apa, tidak dipandang. Orang-orang muslim pada saat itu, orang-orang muslim pada saat itu yang ikut dengan Nabi Isa AS berhasil selamat. Walaupun pada saat itu di muka bumi umumnya orang sudah beriman. Yang dimaksud di sini orang-orang kafir adalah adanya orang-orang yang masuk Islam karena terpaksa, karena mereka tidak terlalu faham pada saat itu, lalu mereka menganggap remeh informasi dari Nabi Isa AS. Maka mereka terbelalak matanya karena dibunuh oleh Ya'juj Ma'juj. Kata Nabi SAW di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, bahwasanya Ya'juj Ma'juj akan membunuh siapapun yang mereka temui. Bahkan pada saat mereka sudah merasa menguasai bumi, mereka melepaskan anak-anak panah mereka ke langit. Lalu Allah menurunkan anak-anak panah mereka sebagai fitnah, dipenuhi dengan darah. Maka mereka berkata, kami telah membunuh semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit. Maka sebagai penutup dalam bahasan itu, kata Nabi SAW, Allah lalu mengizinkan Isa untuk berdoa kepada Allah agar memusnahkan mereka. Maka Isa AS pun akhirnya berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka semua dimusnahkan. Maka pada saat itu pun Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada mereka hama. Sebagian hadis menyebutkan serangga kecil seperti cacing, banyak sekali yang menimpa tubuh-tubuh mereka. Setiap orang satu. Dan itu membuat mereka mati. Membuat mereka mati. Dan mereka mati seketika semuanya. Jadi secara bersamaan semuanya meninggal. Allahu a'lam waktu itu berapa ratus juta jumlah orang Ya'juj Ma'juj pada saat itu, tapi semuanya akan mati. Dan seluruh muka bumi dipenuhi dengan jasad mereka. Setelah itu Nabi Isa AS pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menghilangkan jasad-jasad mereka yang baunya sudah luar biasa waktu saat itu disebutkan dalam hadis. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan dan mengutus dari arah barat burung-burung yang lehernya panjang dan pelatuk mulutnya besar, yang memegang setiap jasad Ya'juj diambil, diangkat, setiap orang satu burung. Bayangkan berapa banyak miliaran burung pada saat itu. Kita nggak tahu bagaimana, Allahu a'lam, tapi ini wahyu, penyampaian informasi yang pasti. Diambil, kemudian jasad-jasad mereka dilempar ke lautan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan hujan. Pada saat turun hujan, maka hujan tersebut membersihkan semua bekas-bekas mereka, kotoran mereka, darahnya segala bersih. Maka bumi kembali subur lagi. Tapi tidak disebutkan berhubungan dengan masalah ini berapa lamakah kejadian tersebut terjadi. Kemudian setelah itu Isa AS memimpin lagi di muka bumi sampai beliau meninggal. Setelah Isa AS meninggal,
kembali lagi sebagian besar manusia berbuat kekufuran. Kembali manusia berbuat kekufuran. Mereka kembali lalai, nggak ada lagi pemimpinnya karena terlalu banyak orang pada saat itu, maka ada yang kufur lagi.